Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan. Kita akan membahas topik-topik mengenai rumah tangga, khususnya pada malam ini dengan tema keluarga belum punya momongan. Benar sekali. Dan narasumber kita siapa nih, Say? Narasumber kita seperti biasa yang tidak asing lagi yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Ini adalah narasumber yang satu-satunya ya di program Obsesi Hati. Betul. Dan sebelum kita akan memulai, kita kan udah lama banget ya Iya nggak ada nih. di rumah kita ya. Kayaknya kita padahal harusnya Jaga rumah ya. jaga rumah ya, tapi ini biasa. Mumpung belum punya anak. Iya, Sesuai dengan tema kita ya, Sesuai dengan masih tema bisa kita. traveling. Ya, Betul. tapi pemirsa nggak perlu, jangan kangen ya sama kita, atau jangan nggak ada yang kangen ya. Oke, kita sebelum masuk ke materinya, kita harus ingatkan kepada para pemirsa nih. Ini kan kalau kita lihat ya, Iya. di tahun ini, contohnya di bulan ini ada banyak sekali orang yang menikah. Betul. Benar nggak? Dan biasanya habis menikah kan, yang pertama ditanyain, Iya. kapan? Kapan? Kebetulan di jemaat kita ada beberapa yang sudah melahirkan ya. Nah itu, jadi ini juga pembahasan yang bagi keluarga muda sering gumuli ya. Dan paling sering ditanya, Iya benar sekali. apalagi sama ibu-ibu tetangga. Nah itu juga. Nah untuk itu kita mengundang Betul. kepada para pemirsa nih, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, yaitu pasangan belum punya momongan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar kita di media sosial, di Facebook, di YouTube, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya Tertera di layar kaca. Ya, di bawah ini nih. Nah, Anda bisa langsung hubungi saja Hope Channel, langsung Anda tanyakan apa yang ingin Anda tanyakan seputar topik kita malam hari ini. Tapi sebelum itu kita ingin bacakan ayat tema kita dulu. Hari ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Silakan pendeta untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami, yang masih memberikan kami berkat waktu untuk dapat menyaksikan program Obsesi Hati. Berkatilah program ini dapat berjalan dengan baik, berikan kebijaksanaan kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan materi, agar pemirsa sekalian dapat terberkati dan memiliki bekal untuk menjalani rumah tangga. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kita langsung saja panggilkan narasumber kita. Betul, kita sapa dulu ya. Ya, Ini kita sapa. keluarga pendeta yang kita rindu banget nih. Kita rindu banget, nggak ketemu. udah lama kita nggak cerita-cerita. Shalom, selamat pagi kepada pendeta dan ibu pendeta. Ya, selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari North North Carolina. Carolina. Tuhan memberkati semuanya. Bagaimana kabarnya pendeta dan ibu? Ya, masih sehat. Masih Puji Tuhan. sehat. Puji The Tuhan. God is good All the time. Amin. Amin. Kelihatan makin awet muda ini sepertinya.
pendeta dan ibu. Oh, puji Iya, Tuhan. harus kita tiru dong. Selalu sama-sama. Yang paling saya ingin ingat dari pendeta dan ibu pendeta, kalau setiap bawain materi selalu pakai baju couple, saya. Betul. Nggak pernah nggak pakai baju couple tuh. Jadi dari sekarang kita kayaknya harus udah cicil-cicil. Jangan gitu dong. Oke, pendeta. Oke. Topik kita kali ini pasangan belum punya momongan, dan ini juga kerap kali ditanyain kepada kami berdua yang pasangan muda nih. Walaupun baru menikah sekitar 5 bulan ya. 5 bulan yang lalu. Jadi kita penasaran materi yang ingin pendeta dan ibu sampaikan. Silakan, pendeta. Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dengan sendirinya kita perlu membahas hal yang sangat penting ini ya. Sebab apa yang terjadi kalau pasangan belum punya momongan. Nah, ayatnya sudah dibacakan tadi, perintah Allah adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, itu yang Alkitab berikan. Tetapi kita dapatkan juga ada beberapa contoh Alkitab yang diberikan kepada kita semua. Ya. Yang pertama kita lihat Abraham. Bukan main, lama sekali nggak punya anak. Padahal namanya Abraham. Ya. Father of many. Ya. Ditanya berapa anaknya? Nggak ada. Iya. Dan bagaimana solusinya? Oh, dia pikirkan oleh sebab dikatakan bahwa dia punya keturunan itu akan banyak sekali, maka dia pikir tidak melalui Sarah, sebab kemungkinannya itu sudah terlalu kecil sekali untuk mendapatkan anak. Akhirnya dia Ambil inisiatif sendiri, ambil Hagar. Ya, kemudian dia juga keponakannya itu Lot ikut dia. Jadi dengan demikian tidak terlalu kesepian dan dia dapatkan juga dan menganggap Lot sebagai anaknya sendiri. Kemudian ada juga contoh daripada istri daripada Yakub, ya, Rachel. Ya, dia sampai begitu frustrasi, dia katakan, berikanlah kepada saya anak, sampai dia katakan, loh, apakah saya ini Tuhan? Ya, jadi memang untuk keluarga-keluarga yang tidak punya anak sering mengalami suatu frustrasi. Ya. Nah, sekarang dalam hal ini kita coba lihat ada contoh yang lain. Misalnya Hana, dia pengen sekali punya anak. Kemudian bagaimana caranya? Ya, solusinya dia pergi berdoa di Ka'bah itu sampai dipikir dia itu sudah komat mabuk dipikirnya. Padahal dia lagi berdoa curhat sama Tuhan. Tuhan, saya ini nggak kepengen punya anak. Ya. Ya. Dan begitu keinginannya untuk mempunyai anak, dia berdoa dan ternyata akhirnya Tuhan memberikan anaknya. Ya, memberikan anak kepadanya itu Samuel, dan ia telah memberikan anaknya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan lebih banyak anak lagi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau mereka yang ingin punya momongan, ya, tetapi tidak punya momongan, ya, kemudian apa kira-kira langkah yang kita harus buat? Ya, apakah kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memang rindu punya anak apa enggak? Sebab ada teman saya, dia punya suami sekarang sudah 92 tahun. Ya, tapi dia memang tidak kepengen punya anak. Tidak ingin untuk punya anak. Jadi apa yang disebut child free. Kita akan bahas 2 minggu depan tentang child free. Yaitu memang keluarga ini tidak ingin punya anak. Malahan ada juga teman saya, kalau dia pergi kunjungi dengan dia punya saudara, ya, yang punya 3 anak, dia sudah bilang, aduh, pusing katanya. Jadi memang ada orang yang nggak mau punya anak. Jadi itu makanya kita harus, langkah pertama kita tanya, apakah memang rindu punya anak apa enggak? Kalau rindu untuk punya anak, maka kita pun berdoa sebagaimana Hana telah berdoa. Ya. Terus berapa lama pernikahan dan belum dapat momongan? Kita harus tanya sendiri. Ada yang sampai 7 tahun, ada yang 4 tahun, ya. Tapi terserah kepada suami istri punya keputusan, ya. Anak kami dia tamat kedokteran tahun 2006. 2012, 6 tahun kemudian baru mereka pikirkan untuk mempunyai anak, sebab susah kan, lagi sekolah, lagi ini, mau punya anak susah. Jadi Chelsea itu lahir 6 tahun setelah Enda dan Patrick menikah. Iya, sebab mereka sedang ambil spesialisasi dan sebagainya, terlalu padat acaranya. Kemudian kalau seandainya sesudah melalui itu yang disebut fertility specialist, dan ternyata tidak juga berhasil, apakah terpikir mengadopsi bila segala usaha gagal?
itulah step-stepnya bagi keluarga yang kepengen punya anak tapi belum punya momongan. Oke. Nah sekarang, kapankah bertemu dengan fertility specialist, yaitu ahli dalam kesuburan anak? Iya. Pertama, usia di bawah 35 tahun. Setelah 1 tahun hubungan seksual tanpa kontraseptif, ya. Jadi tidak, ini berarti sama sekali memang tidak ada kesuburan, ya. Jadi kalau 1 tahun saja belum pakai kontraseptif dan belum punya anak, nah itulah sudah bisa Sudah berhubungan. harus berkonsultasi. Apakah Anda umur 25 tahun, 30 tahun, ya Iya. pokoknya di bawah 30 tahun. Ya, Satu tahun, ya, ya. kita ada hubungan seksual tanpa kontrasepsi, ya. Dan tidak ada terjadi kehamilan, Iya. baru kita harus pergi kepada fertility specialist. Jangan baru 2 bulan sudah pergi, itu sudah terlalu cepat ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah berusia di atas 30 tahun. Nah, ini di atas 35 tahun. 35 tahun itu lebih pendek waktunya. Setelah 6 bulan hubungan seksual tanpa kontraseptif dan belum punya anak, baru pergi melihat fertility specialist. Oke. Mengapa usia harus dipertimbangkan dalam hal ini, ya? Kita harus lihat beberapa perkara yang penting ini. Karena kemungkinan untuk hamil itu makin hari makin menurun saat wanita itu makin menua. Misalnya seorang wanita yang sehat punya kemungkinan 25-30% kesempatan untuk hamil setiap bulan secara alamiah. Ya, jadi artinya tidak perlu dengan fertility specialist ya, dia bisa hamil. Iya. Dan sedangkan seorang wanita usia 40 tahun mempunyai kemungkinan 10% atau lebih kecil kesempatan hamil secara alamiah. Jadi menurun. Kemungkinan untuk mendapat anak itu menurun. Ya. Jadi itulah sebabnya kalau seandainya ternyata di dalam waktu 6 bulan ternyata tidak ada gejala-gejala kehamilan, ya, padahal dia sudah di atas 35 tahun, maka dia harus lebih cepat untuk berhubungan dengan Fertility specialist, ya. Jangan sampai nanti lebih lambat, sebab lebih tua untuk mendapatkan anak kemungkinan resikonya itu lebih besar. Ya. Nah sekarang kondisi kesehatan dapat mempengaruhi akan fertilitas. Ya, misalnya masalah menstruasi yang tidak teratur pada sang istri. Nah, ini juga kemungkinan untuk mendapat anak itu menjadi terganggu. Atau mungkin sejarah terulangnya keguguran. Kalau misalnya 2 kali atau lebih sudah terjadi keguguran, jadi ada sesuatu masalah dengan kesehatan yang mempengaruhi akan fertilitasnya. Ya, kemudian ketiga, terganggunya produksi sel telur. Seperti apa yang di dalam masa kedokteran dikatakan dengan polycystic ovary syndrome atau PCOS, atau gangguan produksi sperma dari sang suami. Nah, ini makanya kalau pergi ke fertility specialist itu nggak boleh 1 orang, harus 2-2 couple itu. Kita tidak pernah katakan wanita mandul, kita katakan keluarga yang mandul. Nah, atau ada suatu masalah yang lain yang disebut endometriosis, ya. Penyakit yang lain ya. Kemudian pertumbuhan dalam kandung rahim. Jadi rahim itu karena ada fibroid ya, sehingga itu sering menyebabkan dia kontraksi sehingga nggak bisa tertanam, dan anak itu artinya dia tidak bisa mempunyai anak ya. Atau mungkin tersumbatnya fallopian tubes atau kelainan daripada uterus, ya. Jadi itu semua bisa menyebabkan masalah untuk mendapatkan baby ya. Ya. Atau apa yang disebut reserve sel telur yang berkurang ataupun kualitas telur yang jelek, ya. Jadi itu yang dapat terjadi kepada para wanita, sehingga kemungkinan untuk fertilisasi itu menjadi sangat kecil. Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ada banyak sekali hal. Lalu faktor pola hidup ikut juga memberi pengaruh, walaupun tidak selamanya menyebabkan masalah fertility atau fertilitas. Misalnya, kalau kita mempunyai badan yang terlalu berat, overweight, ya, ataupun underweight, ya. Itu pun bisa memberikan suatu pengaruh kepada masalah fertilitas. Atau oleh pasangan pakai obat-obatan, ya. Jadi sering kadang-kadang obat-obatan itu bisa juga menyebabkan menghalangi akan fertilitas. Atau karena pasangan merokok, ya. Misalnya memang sperma dari laki-laki itu bisa
cukup, tetapi karena dia merokok, maka itu spermanya kadang-kadang hanya putar-putar begini. Kalau putar-putar begini nggak bisa dia swim, nggak bisa dia berenang untuk mengadakan pembuahan dengan ovum daripada sang istri. Atau masalah diabetes, Ya, ya, terlalu tingginya gula juga bisa dapat menghalangi akan fertilitas. Atau Ya. terlalu banyak stres secara fisik atau emosi juga dapat mempengaruhi masalah fertility. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat satu hal yang sangat penting adalah untuk mengevaluasi fertilitas. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, pertama, periksa darah untuk melihat kenormalan hormon atau potensi faktor genetik yang mempunyai pengaruh ketidaksuburan. Jadi, kita harus pergi cek ke fertility center untuk melihat apakah kita mempunyai reserve atau apa reserve namanya? Persediaan daripada ovari kita akan sel-sel telur bagi wanita. Satu cara yang lain adalah melalui ultrasound, ya, untuk melihat jumlah, ya, apa yang disebut small follicle dalam ovari. Ya, seperti Anda lihat ini di dalam kita punya skema gambar bagaimana itu ini. Ovarinya waktu muda kan masih banyak sekali dia punya sel-sel ovum, ya, tetapi makin tua kan makin berkurang. Oke, kemudian mencek keabnormalan uterus dan ovarium yang bisa menghalangi akan apa yang disebut fertilitas, ya. Ya, jadi kita bisa lihat kadang-kadang bagus dia punya ovari menghasilkan ovum, tapi justru ada tersumbat. Ya, nah itu kita mesti lihat keabnormalan daripada pada betul. Kemudian faktor yang lain di dalam evaluasi fertilitas adalah mengenai menganalisa akan sperma. Ya. Saya untuk melihat jumlah, bentuk dan pergerakannya apakah normal atau tidak. Seperti yang dikatakan tadi, kadang-kadang dia hanya muter-muter aja, ya, tidak bisa menembus atau mengikuti aliran menuju bertemu dengan ovum, sel telur. Ya, tapi itu bukan berarti yang dia artinya mandul. Itu bisa dilakukan, diambilnya sperma dan dimasukkan. Jadi banyak caranya. Makanya ada fertility center. Kemudian apa yang disebutkan dengan HSG test. Apa itu HSG? HSG itu adalah hysterosalpingogram test, ya, untuk melihat dokter mengecekkan apa ada sumbat di fallopian tube-nya atau ada pengecilan daripada fallopian tube yang menghubungkan antara ovum dengan dia punya uterus. Ya. Kemudian ada yang disebut diagnostik hysteroscopy. Ya. Apa maksudnya ini? Cek dia punya uterus, ya. Uterusnya apakah ada abnormal apa enggak? Apa uterusnya bersih atau ada pertemuan-pertemuan yang menyebabkan tidak bisa kembali terjadi lengketnya pembuahan yang itu. Ya, seperti Anda lihat dari ini, hysterosalpingogram yang dilihat dari gambar di bawah ini. Oke. Kemudian ada yang disebut ovarium induction. Apa maksudnya ini? Ovarium induction adalah opsi pertama untuk merangsang satu atau berapa telur untuk dikeluarkan oleh ovarium. Nah, sebab kalau ovari itu tidak bisa mengeluarkan telur, tidak mungkin terjadi pembuahan. Jadi dia harus di-induce. Jadi induction, jadi dikasih keluar, dirangsang supaya keluar dari ovarium. Ya, kemudian biasa pakai obat, ya. Biasanya apakah dengan FSH atau follicle stimulating hormone, apakah dengan human menopausal gonadotropin atau dengan human chorionic gonadotropin, itu yang biasanya dikasih oleh fertility center untuk pertama kali, ya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang sangat penting sekali kalau memang, ya, ada sesuatu masalah yang terganggu dalam soal kesehatan. Tetapi sesudah kita lihat kemungkinan kemudian ternyata sama sekali tidak berhasil, mungkin kita harus pikirkan kemungkinan adopsi anak. Ya. Kemudian contoh Alkitab kita lihat dalam buku Esther pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan bagaimana? Ketika Esther anak Abigail, yakni saudaranya ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap ke raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Nah, Esther juga adalah anak yang diadopted.
Jadi diadopsi dan ternyata akhirnya menjadi Penyelamat. ratu, Ratu penyelamat dan orang penyelamat. Israel, luar Iya, biasa iya, sekali ya. iya. Kemudian bagaimana tentang perspektif Alkitab ya? Kita harus berbuat sesuatu juga untuk menolong mereka yang mungkin anak-anak yang memerlukan pertolongan. Iya. Misalnya Yakobus 1 ayat 27. Dikatakan ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Banyak sekali anak-anak yang nggak ada orang tua, yatim piatu. Nah, kalau umpamanya segala sesuatu yang sudah diperiksa ternyata tidak bisa berhasil untuk mendapatkan anak, option yang kedua adalah untuk mengadopsi ya, dan ini anak-anak. disebutkan adalah ibadah yang murni ya. Nah, kita lihat lagi banyak sekali petunjuk Alkitab yang kita harus buat kepada anak-anak yang yatim piatu. Misalnya Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Oke, jadi ini berbicara bahwa Allah Bapa itu begitu memperhatikan mereka yang menjadi yatim ataupun juga para janda yang miskin dan sebagainya. Dan kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam menjangkau akan mereka. Ya. Kemudian apa yang kita buat kepada orang-orang yang sangat miskin ini? Apa yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 40? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mengadopsi anak itu, orang yang tidak mempunyai orang tua lagi, ya, itu adalah merupakan sesuatu yang berbahagia bagi Tuhan. Iya, menyebabkan kita sama seperti kita berbuat sesuatu untuk Tuhan sendiri. Oke. Dan kita lihat juga pengalaman di dalam Alkitab tentang keluarga yang telah mengadopsi akan orang yang dibuang dikatakan ke sungai. Kita ingat peristiwa. Mungkin ingat apa yang terjadi dengan Musa ya. Ini ayatnya Keluaran 2 ayat 5 sampai 6, 9 sampai 10. Mungkin kita berikan saja intinya ya. Kita tahu bahwa orang-orang Israel waktu itu mendapatkan tekanan yang luar biasa dan anak-anak kecil itu akan dibunuh, yang laki-laki kemudian terpaksalah dibuat di dalam keranjang di Sungai Nil, dan ternyata diangkat oleh putri raja dan akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dan itulah Musa yang sebetulnya dia bisa menjadi Firaun ya, dan dilatih untuk menjadi Firaun, namun ia memilih untuk bersama dengan Tuhan. Baik, nah sekarang kita mau coba lihat perspektif teologi ya soal angkat anak. Pertama kita lihat adopsi merefleksikan atau memantulkan Injil. Kenapa? Sebab kita memberikan kabar baik, dan kita memberikan kabar baik kepada anak yang kita adopsi, yang sehingga banyak sekali anak-anak angkat yang bisa menjadi pendeta, evangelis dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting, dan termasuk juga di dalam kita menolong akan orang tersebut untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Kemudian kedua, adopsi adalah peperangan kerohanian, sebagaimana kita lihat dalam Roma 8 ayat 15. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa untuk mengadopsikan kita harus bersedia untuk menyangkal diri, bukan? Nggak gampang. Saya kenal satu waktu berada di Korea, mereka mendapatkan di rumah sakit ada anak yang tidak punya biji mata, buta ya. Kemudian orang tuanya juga tidak mau mengambil dia, ditinggalkan begitu saja. Maka ada keluarga Sung dia angkat ini anak dan kami bertemu bersama waktu itu, didoakan oleh pendeta Ted Wilson. Waktu itu kami ada juga dengan waktu itu ada ambasador Philippines untuk New Zealand
BN Tehano ya. Kami sama-sama di sana dan mendoakan ini anak dengan harapan bahwa anak ini boleh bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat bagi semua manusia. Sebab salah satu kisah yang diceritakan adalah cerita dari Andrew Habagat yang buta tetapi bisa membuat kegiatan evangelisasi, dan dia adalah pianis yang bagus sekali. Baik, jadi ini adalah untuk dapat mengalahkan sifat mementingkan diri, memberikan pelayanan kepada orang lain. Itu adalah satu peperangan kerohanian, dan kita bisa menang ya kalau kita bersama dengan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, adopsi bukan untuk semua orang, namun semua orang dapat mendukung program mengadopsi anak. Sebagaimana tertulis dalam Matius 25 ayat 40. Iya, maksudnya adalah sama seperti yang kita buat kepada yang terhina ini, maka kita buat untuk Tuhan. Iya. Adopsi adalah seperti misi global. Bayangkan anak-anak ini yang tadinya sama sekali tidak mempunyai pengharapan sebab sudah tidak ada mama atau tidak ada bapak, ataupun yang ditinggalkan orang tuanya. Anak kan baru lahir, kadang-kadang mereka nggak mau anak itu dia tinggalkan aja di tong sampah atau apa. Tapi kita kalau bisa adopsi itu, maka kita bisa menolong anak ini untuk mengenal akan Tuhan. Jadi seperti misi global. Dan itulah sebabnya kita mendirikan berbagai macam panti asuhan. Ya. Kita cukup banyak panti asuhan dan lebih dari 250 anak yang kami coba bantu sekarang ini ya dengan berbagai macam kegiatan, dan banyak di antara mereka hampir lebih kurang 100 orang yang sudah menjadi sarjana, menjadi pendeta, menjadi guru, menjadi perawat, menjadi accountant ya, menjadi spesialis IT dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kegiatan yang sangat penting sekali di dalam membantu akan mereka yang kekurangan ya. Dan adopsi membawa sesuatu dalam jemaat ya, dan kota juga akan lebih banyak. Dan mereka yang adopsi, misalnya kita ambil contoh ya, kita mempunyai gereja di Singkawang ya, sangat suka sekali untuk bertumbuh. Kemudian muncullah ya panti asuhan yang dibuat di samping daripada gereja, dan sekarang gereja itu selalu penuh sebab dari panti asuhan itu saja sudah sekitar 40 anak ya. Jadi membawa sesuatu di dalam jemaat, mereka ambil bahagian, memberikan kekuatan dan sebagainya, itu hal yang sangat penting sekali. Kemudian adopsi melibatkan lebih dari satu kampung. Apa yang dimaksudkan? Ya, untuk suatu pertumbuhan ya tabiat daripada anak itu tidak tergantung hanya kepada satu orang ya, tetapi seluruh orang untuk it takes the whole village to raise a child ya. Jadi yang dimaksudkan termasuk juga kepada anggota jemaat untuk ikut membantu ya, supaya anak itu dapat bertumbuh dengan baik, supaya memberikan suatu lingkungan kasih ya, dan anak ini dapat bertumbuh dengan normal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun tidak ada orang tua kandung, tetapi mereka ada om-om dan tante-tante, opa-opa dan oma-oma di gereja. Adopsi membentuk satu keluarga. Jadi kita harus merasakan yang diadopsi harus mempunyai hak yang sama seperti anak-anak yang anak kandung sekalipun. Adopsi dapat menjadi rencana Tuhan, karena lihat sajalah bagaimana rencana Tuhan. Putri Firaun itu mengadopsi Musa. Dia dilatih untuk jadi pemimpin dan betul-betul pemimpin akan bangsa Israel. Esther yang diadopsi juga jadi menyelamatkan orang Yahudi. Jadi ini hal yang sangat penting. Adopsi dapat menjadi rencana Tuhan. Terus adopsi adalah satu pengorbanan. Memang tidak mudah. Apalagi kalau sudah biasa hidup sendirian, hanya suami istri aja. Toto sekarang ada anak nangis, mesti bangun malam-malam, kasih dia minum susu, ganti popok dan sebagainya. Itu adalah satu pengorbanan, tapi itu mengikis tabiat kita untuk jangan ingat diri sendiri. Jadi memupuk tabiat kasih ya, dan itulah sesuatu hal yang kita harus siap gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Baik, adopsi adalah keputusan yang layak untuk dibuat. Kalau Anda tidak mempunyai momongan. Nah, sekarang berbagai keuntungan adopsi anak. Satu, membina kasih dalam keluarga. Sebab kalau tidak ada anak, kita jadi selfish. Kita ingat diri, hanya pikirkan diri. Kalau dapat uang, mau beli baju, kalau ini. Tapi kalau kita ada anak,
anaklah didahulukan dulu. Jadi itu mengikis tabiat kita yang mengingat diri sendiri, membina kasih dalam keluarga. Kemudian membina dan mendukung masa depan anak. Jadi anak yang kita adopsi ini kita Mempunyai future. mempunyai masa depannya yang lebih baik, dan kami lihat perkembangannya yang menyenangkan. Mereka yang tidak ada masa depan akhirnya sudah menggunakan pakaian perawat. Iya, sudah jadi pendeta, waduh, Pendeta senang luar sekali. biasa. Accountant dan sebagainya. Kemudian sumber dana tergantung kepada negaranya. Ada banyak negara yang mengatakan kalau anak diadopsi, dia orang kasih ada santunan. Santunan ya. Di Amerika ini ya ada bantuan khusus untuk mereka yang mengadopsi anak yang yang dilalaikan oleh keluarganya. Sebab banyak ada yang foster kid ya, jadi dia jaga anak yang itu, tapi dia lihat ini anak kasihan sekali ya, nggak ada orang tuanya, tidak bagus, jadi akhirnya diangkat jadi anak dan ada santunan dari dana. Kemudian memberikan pendidikan, mencerdaskan akan bangsa. Jadi anak makin lama makin pintar, dan banyak sekali orang yang menjadi dokter, perawat dan sebagainya ya. Karena diadopsi. Kita punya teman di Thailand ya, di Hajai ya. Itu Dr. Nan Twinstra, ya, Dr. Twinstra. Ya. Jadi dia mengadopsi banyak sekali anak ya. Dan sekarang Dr. Twinstra sudah meninggal, tetapi anak-anak ini adalah dokter gigi dan sebagainya yang sekarang mendukung akan panti asuhan itu sehingga tetap berjalan dengan baik. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah kegiatan dalam mencerdaskan bangsa. Kemudian kita lihat bahwa keuntungan adopsi anak mengembangkan hubungan sosial yang baik. Sebab anak-anak itu tidak terlalai. Anak-anak itu berhubung dengan satu keluarga yang utuh. Jadi mereka mempunyai hubungan sosial yang dipupuk dengan baik. Jadi merasakan kasih sayang, daripada orang tua angkat ataupun juga saudara-saudara seiman. Kemudian memberikan kesempatan yang timbal balik. Jadi orang tua asuh memberikan kasih dan dia dapatkan juga kasih daripada orang tua, daripada anak-anak tersebut. Dan kemudian keuntungan mengadopsi anak adalah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh secara spiritual secara rohani ya. Oleh sebab kasih itu harus dinyatakan, dan bagaimana dinyatakan kepada anak asuh kita. Terus menurunkan tradisi kita dapat kita turunkan kepada anak yang kita adopsikan. Dan kita boleh selalu bersyukur. Kenapa? Bersyukur oleh sebab kita bisa mempunyai kesempatan di dalam menolong. Dan sementara kita menolong, kita percaya bahwa berkat itu pun datang. Lebih banyak juga untuk kebutuhan kita. Jadi kita dapat bersyukur dalam segala situasi. Dan mengadopsi anak adalah suatu pengalaman yang menyenangkan. Bukan saja bagi anak itu, tapi bagi kita sendiri yang tidak mempunyai momongan. Iya, oleh sebab anak-anak itu kan menjadi satu sumber sukacita, bisa main sama-sama, lari sama-sama, menyenangkan sekali. Baik, nah hasil daripada penelitian ternyata orang tua yang adopsi anak akan dia lebih sehat. Karena dia tidak selfish, dia tidak ingat dirinya sendiri, dia selalu bekerja untuk menolong anak ini. Dan artinya oleh sebab kesehatan itu kan bertumbuh oleh sebab adanya kasih sayang dan sebagainya. Jadi lebih artinya mereka yang mengadopsi anak, mereka keadaannya lebih sehat. Anak-anak dapat perhatian muka dengan muka. Tadinya dia sama sekali sendirian di tempat yang adoption itu. Ada main-main juga dengan anak-anak lain yang tidak mempunyai orang tua, tapi sekarang dia mempunyai one-to-one personal relationship sama orang tua angkatnya itu. Jadi dapat perhatian. Anak dan orang tua dapat terlibat lebih banyak dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan kita kan tidak bisa hanya kerja terus. Kita perlu bermain. Jadi oleh sebab ada anak asuh, kita bisa bermain bersama-sama dan memberikan satu sukacita kepada anak itu dan kepada kita sendiri. Anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebab sekarang dia sudah merasa adanya aman, perasaan aman, karena dia rasa secure. Jadi dia lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka punya masa depan yang lebih baik. Nah, syarat untuk mengadopsi anak di Indonesia, kita coba lihat sebab ini program dalam bahasa Indonesia.
Pertama, syarat terkait tujuan orang tua angkat. Apa tujuan? Apa tujuannya dia mengangkat anak? Ya. Iya. Apakah hanya untuk menolong ataukah untuk oleh sebab dia membutuhkan anak? Jadi harus lihat ya Motifnya. motifnya. Nanti Ya. apa? Syarat terkait hubungan dengan anak adopsi dan orang tua biologisnya. Ya. Ya. Jadi harus diketahui ya orang tua yang sebenarnya itu ada di mana ya. Di mana? Oleh sebab kadang-kadang ya memang ya, orang tuanya tidak sanggup untuk membesarkan anak tersebut. Mungkin terlalu ya. banyak anak Terlalu ya. banyak anak. Ya. Jadi diberikan untuk adoption. Jadi itu harus tahu. Dan sebab kadang-kadang kalau nggak tahu bisa-bisa abang adik itu jatuh cinta ya. Jadi sebab orang tuanya nggak mau kasih tahu. Jadi mereka nggak tahu yang mereka itu abang adik ya. Ya, Jadi ini sudah terjadi dengan kami punya betul. teman. Ya. Ya. Jadi syarat terkait agama ini semua ada di dalam peraturan pemerintah yang kita tidak bahas sekarang ya. Tetapi ada paling sedikit syarat yang direkomendasikan oleh Departemen Sosial Indonesia kalau ada yang mau mengadopsi anak ya. Misalnya pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Jadi bukan dengan tidak menikah. Kalau single parent itu memang kalau dia adopsi bisa juga, tetapi sering karena dia single parent jadi dia punya kasih itu terlalu banyak dia tumpahkan. Jadi anak itu bisa misalnya jadi terlalu manja diri, ya, dan sebagainya. Dan kemudian harus usia minimal 25 tahun sebab jangan sampai dia terlalu kekanak-kanakan ya. 25 tahun kan sudah lebih mature dan maksimal 45 tahun karena kalau sudah terlalu lebih tua dari itu, bayangkan mau anak-anak itu kalau sudah besar sudah kejar-kejar aja mana bisa. Engos-engosan ya, tidak ada tenaga lagi ya. Jadi maksimal 45 tahun. Ini adalah kebijaksanaan daripada pemerintah. Ya. Dengan bukti pernikahan yang sah paling sedikit minimum sudah 5 tahun. Ya. Jadi dia tahu bahwa ini memang betul-betul kepingin punya anak ya. Jadi adopsinya bukan adopsi yang bersifat selfish, tapi memang mau menyatakan kasih sayang kepada anak. Oke, surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit ya. Kenapa ini penting? Oleh sebab kalau misalnya dia sakit-sakitan, bagaimana mau jaga anak? Ya. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau surat keterangan catatan kepolisian. Ya. SKCK. Ya. Nah, jadi supaya tahu bahwa kalau umpamanya dia ada record sebagai kriminal, ya bagaimana mau adopsi nanti anak ini jadi tambah lagi orang yang kriminal di kita punya negara. Surat keterangan penghasilan sehingga layak untuk mengangkat anak. Iya. Baik, jadi cara menghindarkan masalah dalam adopsi, ya, sebab kadang-kadang ada banyak sekali masalah yang dapat terjadi. Untuk itu perlu beberapa hal yang harus dibuat. Misalnya ikuti persyaratan mengadopsi anak secara legal. Ya, di Indonesia tadi seperti gimana sudah dikatakan. Terus jangan gegabah atau buru-buru, ya. Iya. Jangan tergiur bujukan calo yang memudahkan proses adopsi. Kita ikut prosedur yang seharusnya. Yang kemudian keterbukaan informasi orang tua kandung, ya, kenapa sampai anak itu harus diberikan dan sebagainya. Ya. Kemudian ketahui riwayat keluarga si anak. Ini kenapa penting, ya? Oleh sebab kadang-kadang ya anak itu adalah hasil daripada orang tua yang mempunyai kecenderungan untuk mabuk-mabuk misalnya. Ya, maka itu ada juga sifat-sifat yang bisa terbawa kepada anak tersebut. Ya. Cek riwayat kesehatan anak ini sehat apa enggak? Ya. Informasi kontak keluarga anak, ya, sehingga perlu satu waktu juga anak ini misalnya untuk menemukan bertemu dengan orang tua sendiri, yang orang tua biologisnya. Ya. Jadi banyak berdoa agar memutuskan dengan bijaksana. Baik, jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting. Jadi untuk mereka yang tidak punya momongan, ya. Kita harus ingat, ya, untuk coba bertindak dengan sebijaksana mungkin. Ya. Semoga ini menolong. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Materinya kali ini membahas mungkin ke kesehatan juga ya. Tadi dibahas betul. Harus bagaimana kalau misalnya belum punya anak, tadi kan udah dikasih tahu juga. Iya. Dan tentang bagaimana mengadopsi anak kalau memang itu adalah opsi ya. Opsi terakhir lah gitu ya. Betul.
Nah, ini pelajaran menarik nih kali ini. Lagi untuk kita juga, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita Iya. siapkan ya, tapi itu kita belakangin aja, tapi kita mengutamakan pemirsa. Jadi kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa apa nih saya? Kalau ada pertanyaan ataupun ya ingin berbagi pengalaman, silahkan diisi di kolom komentar untuk sosial media Hope Channel Indonesia, khususnya di YouTube Hope Channel Indonesia. Di media sosial kita ya tentunya ya. Betul. Dan juga kami mengingatkan Hope Channel Indonesia telah melakukan polling seputar pembahasan kita kali ini Yang ada di Instagram. Jadi pemirsa sekalian langsung aja buka sekarang Instagram kalian, langsung ikut polling yang sudah kita Betul. siapkan. Oke, saat ini kita sebelum masuk ke segmen selanjutnya ini juga tidak kalah menarik karena kita akan mendengarkan kesaksian dari satu keluarga yang Iya, ya kita rahasiain dulu lah. kita Ya, rahasiain pokoknya dulu. segmen selanjutnya ini menarik, tapi saat ini kita akan menyaksikan iklan Tahukah Anda. Selamat menyaksikan. Tahukah Anda, ada 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan karakter yang baik. Selain memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua memiliki peranan yang penting dalam mendidik karakter anak dan membentuknya menjadi suatu pribadi yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk hidup dalam kasih dan penuh karakter? Berikut ini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, ajak anak membaca Alkitab. Langkah pertama untuk mengajarkan anak hidup dalam kasih adalah dengan mengajak si kecil membaca Alkitab sejak dini. Setiap malam, cobalah untuk meluangkan waktu membaca Alkitab bersama anak sebelum si kecil tidur. Ayah dan ibu bisa mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan dapat menuntun kita dalam menafsirkan bacaan Alkitab. Pilihlah ayat-ayat Alkitab yang mudah dipahami oleh anak dan sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan pada si kecil. Kedua, jadilah pelaku firman. Yesus memberitahu kepada muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Tidak cukup sampai membaca Alkitab bersama anak saja. Orang tua harus mengajari mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah role model untuk anak. Dengan begitu, si kecil pasti akan mengikuti kita dan mendengarkan apa yang kita katakan mengenai ajaran yang baik. Ketiga, bacakan renungan harian. Mengajari anak hidup dengan kasih sayang selanjutnya bisa dilakukan dengan membacakan renungan harian. Jika tidak ingin anak bosan membaca Alkitab setiap hari, ibu bisa menyelinginya dengan membacakan renungan harian yang sesuai dengan usia si kecil. Carilah renungan yang berisi gambar-gambar yang bisa mereka lihat karena akan lebih menarik. Bacakan renungan yang mengangkat tokoh-tokoh Alkitab kepada anak kita yang juga bisa mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari hal tersebut. Nah, itu dia 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan kasih dan karakter yang baik. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, kita sudah masuk nih segmen selanjutnya, dan segmen selanjutnya ini kenapa tadi sebelumnya aku bilang menarik? Karena kita akan mengundang tamu kita. Mendatangkan juga ya. Betul. Yang saat ini sudah ready melalui Zoom. Kita akan sambut saja keluarga Maringka Senduk kepada Bapak Ralfi dan Ibu Mary. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Baik, selamat malam. Pendeta. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bagaimana? keluarga Senduk. Ya. Kabar baik, puji Tuhan.
Puji Tuhan. Nah, Ya. keluarga Maringka Senduk nih, kita dapat informasi ya dari kru kita Iya. bahwa pembahasan kita kali ini kan tentang pasangan belum punya momongan. Betul. Dan kita mendengar dari kru bahwa keluarga Maringka Senduk ini punya pengalaman keluarga yang menantikan buah hati selama 7 tahun. Benar ya? Iya, betul. Nah, benar sekali karena topik kita sangat menarik. Nah, kita jadi pengen nanya-nanya nih ya Betul. mengenai tentang menantikan buah hati. Bagaimana perasaan keluarga menantikan buah hati sampai 7 tahun? Boleh dong cerita-cerita ke kita? Em, Pertama mungkin kita ceritakan dulu ya. Awal kita menikah itu tahun 2011, bulan 6 November 2011. Nah, 1 tahun pertama itu memang kita rencana kita berdua aja dulu gitu kan, nikmati masa-masa pacaran. Nah, setelah itu pas di tahun 2012 ke 2013 itu Tuhan sempat memberikan kami keturunan, tapi hanya sempat memberikan saya hamil, tapi hanya 6 minggu. Jadi keguguran. Nah, setelah itu dari keguguran itu sampai tahun 2019 baru Tuhan percayakan untuk memberikan keturunan. Jadi selama penantian 7 tahun ya kami berdua aja menikmati masa-masa pacaran. Kami isi waktu kami dengan dua-dua kami memang bekerja, jadi waktu terasa berlalu begitu cepat lah. Jadi kami kerja pulang, tapi memang di weekend waktu kayaknya kita berasa berdua, kayaknya cuma kita berdua nih, sepi juga ya. Tapi selalu kita isi waktu kita dengan melakukan hobi-hobi kita. Jadi karena dua kami berdua itu suka jalan-jalan, traveling, dan juga hiking. Jadi kita pergi mendaki gunung sama teman-teman. Kami juga pergi touring dan mengisi waktu kita berdua lah, saling berbagi satu dengan yang lain. Baik sekali ya. Jalan-jalan, traveling, berdua. Jadi gini, sebenarnya kita berpikir gini, nanti kalau Tuhan kasih kita momongan, kasih kita anak, kita pasti akan sudah harus benar-benar fokus. Jadi sementara menanti kita juga harus enjoy kita punya hidup. Jadi ya sambil bekerja, biasa kita di weekend itu selain pelayanan di gereja, kita juga sisihkan waktu untuk kita berdua gitu. Jadi itu sih yang kita buat ya selama menunggu 7 tahun ini. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ya, itu adalah hal yang positif yang kita dengarkan ya. Nah, ini pertanyaannya ini untuk Bapak Ralfi. Bagaimana biasanya menanggapi tanggapan orang? Nah, biasalah ada yang julid kan, ada yang kepo. Bahkan pertanyaan-pertanyaan ya yang seperti kapan nih punya anak, ya kan? Itu sampai 7 tahun tuh. 7 tahun ditanyain begitu mulu, mungkin panas nih telinga Pak Ralfi. Bagaimana cara menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ya, silakan. Oke, iya. Terima kasih. Jadi kita tidak bisa, maksudnya gini ya, sebelum menikah pun ditanya kapan menikah, gitu-gitu kan. Setelah menikah ditanya kapan punya anak, itu selalu memang terjadi ya, ditanyakan ke kita. Jadi, tetapi memang ya pertama sih agak-agak tersinggung sih, tapi memang kita harus berpikir positif bahwa motivasi bertanya itu kita anggap memberikan kita semangat. Jadi kita selalu bilang terima kasih gitu. Jadi lama-lama juga memang orang sudah tidak bertanya lagi dan sudah nggak apa-apa gitu. Jadi ya kita tetap berusaha. Tapi biasanya kalau kita ke tempat yang baru, kalau di gereja kita orang udah tahu, jadi nggak nanya lagi. Jadi tapi ada orang-orang yang concern, mereka datang ke kita pribadi, terus kasih ini jalan keluar, ini begini, coba kalian coba, tapi pribadi. Tapi ada juga yang nanya-nanya itu di depan umum, gitu-gitu. Jadi kita pertama sih, ini kok nanya gini ya, tapi lama-lama kita pikir, oh dia mungkin tidak tahu cara memotivasi, jadi kita anggap positif aja. Gitu. Jadi
memang harus ini ya, terima saja nggak apa-apa gitu. Ya. Jadi kita mau tanya juga nih ke Pendeta Kuntaraf ya, benar juga yang dibilang Kak Raffi itu bagaimana menanggapinya. Tapi Iya. kalau kita tanya langsung ke pendeta nih, pendeta biasanya kan bahkan ada yang sampai 15 tahun juga menantikan, itu sudah lebih lama ya dari Kak Raffi sampai 7 tahun. Nah bagaimana sikap kita sebenarnya pendeta dan ibu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Bahkan kan bukan hanya tetangga, bahkan orang tua kita sendiri pun kadang nanya kan. Nah kita nggak enak nih mau jawab kalau mau marah, tapi orang tua gitu kan. Bahkan udah 15 tahun. Nah, gimana cara menanggapi yang bijaksana gitu, pendeta dan ibu? Kalau seandainya itu adalah pilihan pribadi, ya, Bisa maka dikasih tahu. kita bisa kasih tahu bahwa kami tidak rencana punya anak, ya. Kami belum siap punya Kami belum anak. siap untuk punya anak. Kami masih belajar, kami Iya. masih punya tugas-tugas yang berat dan sebagainya. Itu bisa diutarakan aja, jawab aja dengan biasa. Dengan terusan kalau memang itu sengaja. Iya. Ya. Tetapi kalau memang Anda rindu untuk punya anak, tetapi masih belum dikasih anak, Anda bisa katakan Tuhan belum kasih. Jadi itu tergantung kepada Tuhan. Jadi Tuhan belum kasih, jadi kami berdoa. Atau Anda bisa katakan tolong doakan ya. Ya. Banyak juga yang bilang kata, aduh tolonglah saya sudah rindu kali. Apalagi dia menikahnya sudah umurnya 30 lebih. Ya, dia bilang tolong. Dan sebagaimana tadi kita tunjukkan bagaimana itu ovumnya itu makin hari makin berkurang waktu lahir ya, ovariumnya itu penuh dengan sel-sel telur. Tapi makin hari makin tua makin jadi berkurang. Jadi bilang tolonglah doakan. Jadi ada juga yang datang kepada kami dan minta supaya didoakan. Dan untung sebelum itu dia pergi ke fertility specialist, dia sudah punya anak. Iya. Tetapi kalau seandainya sampai sebutkan tadi, Iya, kalau sudah di atas 1 tahun lebih tidak ada gejala, sebetulnya sudah waktunya untuk langsung pergi kepada fertility fertility specialist. Ya. Ya. Sebab zaman sekarang tidak ada yang susah ya, bisa saja dilakukan pengobatan atau tindakan-tindakan sehingga dapat mempunyai keturunan. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Nah kita kembali lagi nih kepada keluarga Marinka ya. Nah tadi kan kita sudah dengar sampai 7 tahun ya, akhirnya buah hati hadir. Bagaimana perasaan keluarga ketika tahu Tuhan sudah mengaruniakan buah hati kepada keluarga? Boleh diceritakan? Ya. Jadi saya masih ingat dulu itu ada bencana alam. Saya kan kebetulan kerja di Adra. Jadi setiap ada bencana saya duluan turun gitu. Jadi pada waktu itu di bulan Desember ya. Jadi pada waktu saya pulang rumah itu tanggal 1 tanggal 2, istri itu udah bilang gini, ini kayaknya saya terlambat gitu. Saya nggak percaya karena udah lama nih, udah 7 tahun. Tapi kita beli test pack deh, tes. Betul, memang sudah langsung garis 2. Dan padahal kita di bulan Februari kita sudah rencana mau ke dokter. Jadi selama ini kita berusaha dulu lah hidup sehat semua, tapi Februari. Tapi Tuhan menjawab doa kita, kasih di bulan Desember. Jadi pas tahu di 1 Januari. Nah, bukan cuma itu. Setelah di masa pandemi pun, itu yang anak pertama namanya Miranda, yang cewek. Sekarang umur 3,5 tahun. Terus di masa pandemi, Tuhan kasih 1 lagi laki-laki. Jadi ada 2 yang Tuhan kasih ke kita. Jadi betul sekali, saya sangat senang sekali dengan pembahasan tadi Ibu Pendeta sama Wak Pendeta bahwa kita juga memang ada terpikir kalau memang kita sudah jalani semua, pada ujung-ujungnya kita akan adopsi anak, gitu. Tapi kita akan coba dulu Tuhan ini. Kita lagi mencari maksud Tuhan, gitu. Jadi, oke, kita coba dulu, kita akan ke dokter dulu. Kalau memang tidak, sudah kita akan adopsi. Tapi ya Tuhan mempercayakan kita untuk mengurus yang sekarang. Nah, tapi memang benar pada saat dapat anak 2 ini, udah langsung fokus memang langsung di anak. Apalagi mereka itu hanya beda 1 tahun 8 bulan. Jadi, wah ini memang harus banyak belajar kita. Karena bagaimana ini anak yang berdekatan umur, gitu. Harus banyak baca, harus banyak cari tahu.
Jadi mau tanya perasaan ya senang sekali lah kita dipercayakan Tuhan untuk ya, apa namanya untuk dapat keturunan. Gitu. Itu dari kami. Oke, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dan kita lihat tadi di foto-fotonya ternyata udah 2 ya dikaruniakan Tuhan anak ya, puji Tuhan. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada niat lagi mau tambah ini Kak? Atau udah cukup 2? Ini salah satu pertanyaan tetangga nih. Mungkin menjalankan program pemerintah 2 anak cukup. Oh 2 ya. 2 sudah cukup. Ya. Ikut program pemerintah ya. Terus planning sampai dewasanya, Iya. sekolahnya sudah harus dipikirkan dari sekarang tentunya. Jadi Oke. ya kalau memang Tuhan mau tambahkan berkehendak lain ya kita juga ya terima saja. Tapi untuk sekarang 2 anak cukup. Bagus itu, betul-betul apa ya, ikut program pemerintah. 2 sudah cukup. Cukup memang. Betul. Oke, ini Kak pertanyaan terakhir nih untuk keluarga. Mungkin ada motivasi nggak ke para pejuang garis 2 nih? Karena Iya. kan kalau kita lihat sekarang kayak kemarin juga saya lihat ya ada di media sosial pejuang garis 2 nih. Jadi memang mereka memutuskan katanya 1 tahun untuk tidak memiliki anak karena mereka ingin berdua dulu nih. Nah setelah mereka ingin program ternyata istrinya mengalami PCOS gitu kan. Waduh, kasihan juga gitu. Dan setelah lama-lama berobat, pola hidup diganti dan puji Tuhan sudah mendapatkan keturunan. Nah, mungkin yang lain kan juga ada kerinduan, doain Betul. ya supaya saya bisa juga mendapatkan keturunan. Nah, bagi Kak Ralfi dan Kak Mary mungkin ada pesan-pesan dan motivasi untuk pejuang garis 2 nih, silakan. Kalau dari saya sih buat para pejuang garis 2 tetap selalu semangat, tetap berusaha, dan juga yang pasti jangan putus kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kadangkala memang kita pengen cepat-cepat punya anak, tapi pasti Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Apalagi Tuhan pasti mau supaya kita siap untuk diberikan kepercayaan untuk mendidik anak, membesarkan anak, karena anak itu adalah titipan dari Tuhan. Dan buat para pejuang garis 2 tetap semangat dan berusaha, dan juga berdoa. Itu sih yang penting kita harus taat kepada Tuhan. Ya Baik. kita ini kesaksian Noel, tambah sedikit saja. Iya. Kita waktu itu mungkin 6 tahun itu kita berdoa jarang gitu ya. Jadi tetapi 1 tahun terakhir itu pagi siang sore kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, titipkan kami anak-anak yang beri kebahagiaan dalam keluarga. Itu pagi siang sore 1 tahun. Kita. Terus setelah kita punya anak, banyak orang yang congratulations itu saya doakan Anda terus. Dia bilang, oh saya baru tahu rupanya teman saya itu dia sisipkan doa terus gitu untuk kita gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi kesaksian juga buat buat teman-teman yang lain bahwa Tuhan juga menjawab doa-doanya. Nah, itu saja sih. Jadi kita tetap berusaha, tapi kembali lagi ke tadi pembahasan yang sangat baik sekali. Kita waktu itu mau dikasih tidak dikasih, kita tetap bersyukur karena kan Tuhan punya planning. Dan ujung-ujungnya nanti juga kita akan adopsi juga. Waktu itu kita sudah bicara nanti kita coba semua. Tadi betul sekali pendeta dan Mem bilang, jadi udah coba terus ke dokter. Kalau enggak terakhir itu adalah dengan adopsi. Kita udah terpikir tapi nanti kita akan pada akhirnya gitu aja sih. Dan jadi singkat kata tetap berdoa dan berusaha. Ya. Iya. Terima kasih. Baik, ada mungkin yang mau ditanyakan Pak Ralfi kepada Bu Pendeta dan Pendeta? Kepada pendeta juga. Ada yang mau ditanyakan, mumpung kita masih bersama dengan narasumber kita nih. Jadi gini, Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta, jadi ada nggak ya, maksudnya gini, mungkin sudah ada tapi kita yang tidak tahu untuk buku-buku apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari selain kita ada buku apa di sini? Iya, jadi buku-buku referensi apa yang bisa kita jadikan patokan untuk belajar gitu loh, untuk kita. Jadi memang mendidik anak ini agak
ada tantangan-tantangannya juga sih. Maksudnya ada banyak pada saat yang anak yang tua ini sudah mulai eh, kok dia sudah bisa mulai menjawab pertanyaan, terus agak-agak tidak mau gitu-gitu. Wah, ini bagaimana cara supaya tidak salah ini kan? Sudah mulai argumen, ya kan? Jadi wah ini, jadi memang di mana kita bisa belajar lagi? Apakah ada buku-buku referensi mungkin dari gereja atau dari yang bisa kita ini? Saya rasa cukup banyak buku-buku pendidikan anak yang telah dikeluarkan oleh Percetakan Advent Indonesia, ya. Ada tulisan daripada pendeta RI Serumpait, ya, tentang rahasia mendidik anak. Kemudian ada juga mungkin harus lihat ini sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris tulisan Ellen G. White, Child Guidance, ya. Mungkin apa yang namanya ilmu mendidik anak, atau harus lihat dari kita punya ABC, ya, Adventist Book Center, ya, akan buku-buku yang sehubungan dengan pendidikan anak, ya, cukup banyak. Ada teman saya juga, dia waktu itu bukan orang bukan Advent, tapi dia sekolah di sekolah Advent, dan kebetulan dia ambil pelajaran mengenai family, dan gurunya itu, profesornya itu pakai Child Guidance. Nah, dia pegang itu buku Child Guidance, dan semua dia ajar anak-anaknya semua sampai ke cucunya untuk ikut prinsip-prinsip dari Nyonya White yang ditulis dalam Child Guidance. Jadi itu coba dicek apakah IPH sudah menghasilkan. Sudah ada bahasa Indonesia itu. Iya. Tapi saya nggak tahu apa dia punya title dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi pokoknya itu dari Child Guidance. Terima kasih. Baik. Saya rasa sudah ya, Kak, atau masih ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, masih ada waktu. Saya rasa ya cukup, tadi sudah banyak juga yang mau kita jelaskan. Iya, nanti kita akan nonton lagi. Lebih detail. Selamat berjuang kepada pejuang garis 2. Oke, terima kasih ya Kak Raffi dan Kak Mary. Kita berjumpa lagi nanti ya di program Obsesi Hati dengan judul yang mungkin tidak kalah menarik dari kali ini. Sampai ketemu, sehat selalu bersama dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kesaksiannya. Tuhan berkati. Baik, para pemirsa sekalian, kami masih tetap mengingatkan kepada para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, Anda boleh kirimkan di media sosial kita, di Facebook maupun di YouTube, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di bawah ini atau di layar kaca. Saudara-saudari sekalian ingin didoakan juga ya, supaya bisa mendapatkan garis biru, bisa mendapatkan keturunan, boleh juga dikirimkan permohonan doanya melalui call center Hope Channel Indonesia. Untuk itu kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo, nama saya Kristiono. Saat ini Anda sedang menyaksikan Moving, Motivation and Living. Kami menunggu 11 tahun. 11 tahun untuk mendapatkan anak. Sudah banyak program dari cek kami berdua, beberapa kali inseminasi, tetapi tidak membuahkan hasil. Seperti halnya pasangan muda gitu ya, pengen segera punya anak. Lalu akhirnya kami terpikirkan bayi tabung. Saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah langkah terakhir kami untuk mendapatkan anak. Pastinya ini excited karena ini sesuatu yang belum kami coba. Khawatir karena kami takut menjalani ini, terus ternyata nggak mampu untuk menyelesaikannya nih. Kami merasakan harap-harap cemas. Kami mencoba semaksimal mungkin usaha yang bisa kami lakukan. Lalu datang ke dokter untuk kontrol. Selamat, Bu. Wah, itu satu perasaan yang luar biasa bahwa istri saya akhirnya hamil. Tetapi itu nggak berjalan dengan lancar karena flek. Jadi flek ini tiap hari. Wah, ini
berkembang nggak ya nih janin dari istri saya ini. Bagi saya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong jaga anak saya. Tolong jaga anak saya. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami dan ini hasilnya positif. Tetapi flag itu sejak dia positif dari minggu pertama, minggu berikutnya selalu flag. Banyak obat yang diberikan untuk mencoba mempertahankan anak kami yang pertama. Minggu keempat kalau nggak salah ya, kami harus pergi pelayanan. Saya harus ikut pelayanan di Cilacap. Bergumul dalam hati, Tuhan, saya harus pergi melayani. Tolong jaga istri dan anak saya. Walaupun dalam kondisi pendarahan. Saya ingat betul itu di subuh kami nyampe kalau nggak salah di Cilacap. Saya ditelepon sama istri saya pendarahan. Tentunya itu kabar yang nggak saya inginkan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga anak saya. Saya melanjutkan pelayanan saya karena itu hari Sabat pagi, jadi harus saya ngambil bagian pendamping di khotbah. Saya hanya share itu kepada pendeta dan saya bilang tolong doakan saya. Pak Pendeta dan Ibu Pendeta menguatkan saya, berdoa buat saya dan istri dan anak saya dan memberikan nasihat, tolong lakukan ini dan ini karena saya juga mengalami hal itu pada waktu kehamilan anak kami yang pertama. Oke, saya telepon istri saya, lakukan ini dan saya melanjutkan. Dokter bilang kita lakukan yang ketiga ya. Hah? Katanya nunggu 6 bulan. Nggak usah, udah siap kok ini. Kalau Tuhan berkarya, Tuhan akan jaga anak ini. Akhirnya kami pulang, habis itu kami diantar oleh orang tua kami, mertua saya. Dan puji Tuhan, sejak dinyatakan positif sampai lahir tidak pernah ada flag. Sampai akhirnya anak saya lahir di tanggal 17 Maret 2020. Itu benar-benar hal yang luar biasa. Saya pertama kali melihat anak saya sebut nama Tuhan. Anak saya ini saya namakan Devanka Miracle Nugroho. Nama adalah doa. Saya berdoa bahwa anak ini menjadi pribadi yang taat sama Tuhan. Anak ini mujizat buat kami. Dan semoga kedepannya ini bisa jadi anugerah buat berkat buat sesamanya. Pelajaran dari kehamilan pertama dan kedua, saya merasakan Tuhan sedang mengajar saya. Dan itu saya sadari setelah kelahiran putri saya yang pertama. Saya terkadang lupa bahwa saya memang nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata ternyata di hadapan saya. Tuhan mengirim teman-teman yang peduli dengan kami, yang sangat sayang sama kami, jemaat yang sangat sayang sama kami, yang selalu support kami, yang selalu mendoakan kami. Saya datang kepada Tuhan, kami berdoa datang kepada Tuhan minta ampun. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya Tuhan, yang sudah lari dari Tuhan. Tuhan coba untuk tegur saya, tapi saya tutup telinga saya tutup hati saya. Harus dengan air mata untuk kedua kali baru saya sadar Tuhan sedang ngomong sama saya. Semoga hanya teguran kecil kita langsung sadar bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tadi baru saja kita menyaksikan iklan moving ya, dari betul. Bapak Nugroho, bagaimana penantiannya selama 11 tahun untuk 11 tahun ya, lama sekali ya. Seorang buah hati, dan puji Tuhan sudah dikaruniai. Dan saat ini kita akan masuk ke segmen terakhir kita, yaitu akan membacakan polling dan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa. Jadi kami masih mengingatkan, kalau Anda memiliki pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita atau di call center Hope Channel Indonesia. Dan saat ini kita mau selang-seling ya, kita mau tanya dulu, baru kita bacain polling, tanya, bacain polling. Dan saat ini kita mau baca pertanyaan ya, Pendeta dan Ibu, mengenai tentang apakah
menikah itu harus memiliki anak? Karena sekarang itu kan ada yang lagi booming atau yang lagi viral, yang lagi ngetrend tentang child free, benar ya? Iya, Tidak betul. memiliki, mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Nah, bagaimana tanggapan pendeta dengan keputusan keluarga untuk child free atau memutuskan tidak memiliki anak? Silakan pendeta dan ibu. Untuk masalah child free akan dibahas khusus pada 2 minggu depan. Oke, berarti ini 2 menarik minggu nih. depan pelajarannya daripada obsesi hati adalah tentang child free. Ya. Tetapi prinsipnya ialah bahwa apa yang menjadi tujuan daripada pernikahan, ya, Tuhan memberikan kepada Adam seorang yang sepadan untuk dia. Jadi artinya adalah untuk companionship, ya. Kemudian Tuhan perintahkan adalah beranak cuculah. Jadi untuk menambah keturunan. Kemudian kita dapatkan bahwa hubungan pernikahan itu adalah merupakan suatu lambang hubungan kita dengan Tuhan, yaitu untuk menyalurkan kasih sayang satu sama lain. Ya. Jadi kasih sayang itu dapat dilihat dalam antara hubungan suami istri, ya, dan juga dengan anak-anak. Namun Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberikan hak memilih kepada kita. Kalau kita tidak menghendaki akan anak, ya Tuhan tidak mau paksakan. Ya. Tetapi orang yang tidak punya anak oleh sebab pilihannya itu, ya, itu bisa saja mendapatkan berbagai macam kekurangan berkat. Berkat kebahagiaan di dalam mempunyai anak, ya. Jadi tetapi kalau itu resiko itu siap untuk ditanggung oleh keluarga yang mau child free ini, ya, silakan. ya silakan. Ya. Kita Jadi- kan sedang Tuhan selalu tidak pernah memaksakan kita. Jadi Iya. kita keputusan itu adalah keputusan kebersamaan antara suami dan istri. Iya. Tapi kalau mereka ambil keputusan itu harus bersedia untuk menerima resikonya. Iya, termasuk misalnya pada hari tua lonely, mempunyai iya, sangat lonely. sangat lonely. Kemudian apalagi salah satu sudah meninggal, Wah, ya, lebih-lebih lagi. ya lebih lonely, artinya merasa kesepian. Ya. Jadi rencana Tuhan adalah sesuatu perkara yang terbaik, bukan hanya untuk menambah keturunan, tetapi juga untuk companionship, ya, untuk mempunyai, sebab manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau seandainya sendiri hidup itu banyak stresnya, ya, kehilangan kebahagiaan itu sendiri. Jadi itulah pandangan kita. Tetapi kita akan bahas secara terperinci sebagai contoh, misalnya berapa persen, ya, daripada keluarga di Amerika ataupun di Indonesia yang memang tidak punya anak, ya, sampai kepada usia 40 tahun masih belum punya anak oleh sebab pilihan Child free. untuk child free, ya. Jadi kita akan bahas dengan sangat mendalam 2 minggu mendatang, itu saja. Daripada kita banyak bertanya, karena child free ini banyak banget pertanyaannya karena lagi booming, tapi Betul. kita harus ingatin ke pemirsa, kalau Anda penasaran dengan topik child free ini, jangan lupa saksikan Obsesi Hati 2 minggu depan. Iya, dipantau terus ya. Dipantau terus ya Obsesi Hati. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan masuk kepada sesi membaca polling ya. Ya. Tadi kita sudah buat polling di Instastory Hope Channel Indonesia, dan sekarang kita akan lihat berapa persen yang menjawab dan berapa persen yang menjawab. Pollingnya untuk yang pertama soalnya adalah, apakah Anda bersama pasangan Anda, suami istri, yang saat ini sedang menantikan kehadiran buah hati? Ya, lebih banyak yang menjawab tidak ya, sebanyak 64%, sementara yang menjawab iya itu 36%. Berarti 36% dari Pemirsa kita pemirsa Hope Channel Indonesia sedang menantikan buah hati. buah hati. Ya, berjuang ya.
Ya, kita harus doain Kita dong. harus doain, kita kasih harus semangat. doain, kita kasih semangat Kita kasih para semangat. pejuang garis 2 ya. Amin ya, semoga Oke. segera mendapatkannya. Amin. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Pendeta. Kapan tepatnya untuk memeriksa kesehatan fertilitas? Apakah waktu pranikah atau setelah menikah? Dan kenapa? Katanya. Ya, dengan sendirinya Ya, sesudah menikah. ya sudah menikah kalau memang belum mendapatkan anak. Ya. Ya, Tanpa pakai kontraseptif selama 1 tahun. ya, Ya. ya. Namun demikian, ya kalau seandainya ini seorang itu ada kadang-kadang was-was apakah saya akan bisa jadi bapak atau enggak, ya. Jadi tidak salah untuk mengadakan sesuatu tes kesehatan, ya, atau mungkin pernah ada suatu accident yang pernah terjadi, ya, sehingga bisa kemungkinan itu untuk tidak mendapatkan anak. Jadi ada baiknya juga untuk mengadakan satu tes sebelum pernikahan, ya. Untuk memastikan kalau ternyata akan ada suatu masalah, Anda bisa berterus terang. Ini saya ada kemungkinan tidak akan bisa dapatkan anak, ya. Ya. Misalnya saya ambil contoh. Ya. Saya sudah histerektomi, Ya, misalnya sudah waktu masih dipotong. muda, belum menikah sudah histerektomi. Nah, Ya. sudah tidak ada rahim, ya, kandungan sudah dipotong, Iya, ya. jadi harus terus terang. Jadi sang suami, ya, Bisa. atau calon suami dalam hal ini sudah bisa siap-siap bahwa walaupun menikah Tidak akan tahu punya bahwa tidak anak. akan punya anak, jadi kemungkinannya adalah akan mengadopsi anak. Ya, kalau ingin punya anak, atau kalau misalnya atau mau jadi child free family, Iya. gitu. Jadi ini tergantung kepada situasinya. Tetapi kalau misalnya semua sehat-sehat dan sebagainya, ya, mungkin akhirnya sesudah menikah 1 tahun ternyata tidak dapatkan anak, maka itulah waktunya untuk pergi ke Fertility Center, ya. Tetapi kalau seandainya Anda akan memastikan, ya, untuk buat itu sebelumnya, itu pun tidak masalah. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih responnya Pendeta dan Ibu. Kita akan langsung bacakan ya polling yang kedua dan yang ketiga yang sudah masuk di Yang sudah kita buat iya, di media sosial. di media sosial Yang, kita. yang selanjutnya adalah untuk pasangan suami istri, berapa lama Anda menantikan buah hati dan akhirnya diberikan? 70% menjawab 1-2 tahun. Oh, ini paling banyak ya. Iya. 10% 3-5 tahun. Dan 0% 6-9 tahun. Dan Di atas 10 tahun 20%. Wow. tapi Lumayan lebih banyak juga ya. yang 1-2 1 tahun sampai ya. 2 tahun ya. 1-2 tahun saya teringat juga ya dengan pesan dari Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf yang katakan masih normal, bahkan ya ada anjuran setelah menikah 1 tahun atau mungkin 2 tahun ya bersama-sama dengan suami dulu gitu ya. Mempersiapkan mental juga. mental segala macem dan supaya enggak ada hutang lah untuk jalan-jalan berdua. Ini kayaknya pesan pribadi juga ya sepertinya. Oke, polling selanjutnya. Polling selanjutnya, kalau akhirnya memang tidak mendapatkan buah hati, apakah Anda ingin adopsi anak? Nah, 56% menjawab iya, 44% menjawab tidak. Saya pikir tadi ini bakalan banyak yang bilang tidak ya. Ternyata banyak juga yang memutuskan untuk iya. Karena kalau mengadopsi anak, kalau kita tanya beberapa kan masih ada yang kurang cocok untuk Iya, mereka kurang cocok mengadopsi karena gitu. mungkin takut juga ya jadinya mereka berpikir begini, nanti suatu saat si anak tahu ya kan tentang wah ternyata saya bukan anak kandung orang tua saya. Iya. Nah ini bagaimana? Mungkin boleh sekalian kita tanya aja lah gitu ya mengenai tentang adopsi Pendeta anak ini, dan Ibu Pendeta, bagaimana kalau suatu saat si anak tahu ternyata dia bukan anak kandung? Apa tips dan solusi untuk Justru harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Dari umur berapa Pada Pendeta? saat anak sudah dapat lebih mengerti, ya,
Ya, anak itu sudah lebih mengerti. Jangan waktu terlalu kecil mungkin nanti dia akan mikir-mikir, oh saya ini bukan anak kandung, ya. Tetapi kalau misalnya anak sudah lebih dapat mengerti dan dia orang tua harus terus terang katakan, ya, Bapak kami mencintai. Ya. Kamu adalah anak yang kami pilih. Iya, Ya, jadi you special, you are jadi special. kamu adalah anak yang paling istimewa, Iya. ya, saat dipilih. Banyak karena anak-anak kandung kan orang tua tidak bisa memilih. Iya, iya. Tetapi misalnya anak adopsi itu artinya orang tua yang memilih anak Jadi dan kami sangat mencintai, tidak membedakan dengan anak kandung ataupun anak adopsi, ya. Dan terus terang bahkan kalau bisa ketemu dengan orang tuanya, ya, jangan anak-anak itu muncul, jangan sampai sesudah tua. Anak itu baru tahu dan kadang-kadang harus cari-cari lagi kemana dia punya anak kandung, orang tuanya biologis, orang tua biologisnya atau ibu biologisnya, dan ini menjadi sangat persoalan. Nggak tahu memang apakah itu culture apakah bagaimana sehingga tidak mau dikasih tahu, sehingga kebanyakan sekali sampai sudah mau meninggal pun mamanya dia tidak kasih tahu bahwa ini anak adalah anak bukan anak aslinya, tapi ini adalah adopted child. Jadi sangat menyedihkan, dan untuk anak itu juga sangat kecewa. Tapi kalau terus terang komunikasi terbuka, saya rasa tidak menjadi persoalan. Jadi satu hal yang juga menarik tetapi juga menyedihkan, ada satu anak yang diangkat oleh keluarganya, oleh keluarga yang lain, oleh sebab teman baik, ya. Kemudian akhirnya anak itu jatuh cinta dengan saudaranya sendiri. Ya. Orang tua katakan jangan. Tapi tidak dikasih tahu kenapa. Tidak dikasih tahu kenapa. Tetapi oleh sebab mereka bertekad akhirnya mau menikah, ya, baru dikasih tahu itu saudaramu. Jadi waduh, mereka sakit hati sekali, ya. Jadi harus terus terang kepada anak-anak. Terus terangan itu sangat penting sekali. Kalau ngomongin anak adopsi, saya pikir apakah ada pembahasan khusus ya tentang apakah nanti ada pembahasan khusus tentang anak adopsi atau bagaimana nih Pendeta dan Ibu? Karena saya pikir kalau perlu adopsi, kalau perlu pemirsa atau siapa yang ingin untuk kami diskusikan itu kami bisa sediakan. Oke. Iya. Pokoknya tergantung request dari pemirsa aja ya, kalau ada nanti langsung. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis nih Pendeta dan Ibu, dan memang sudah tepat sekali ya, pertanyaan juga sudah selesai, polling juga sudah selesai dibacakan. Saat ini kami mempersilakan kepada Pendeta dan Ibu untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Dan sekaligus doa tutup acara kita dengan doa. Baik, pemirsa yang berbahagia, ya. Anak-anak adalah merupakan berkat daripada Tuhan, ya. Namun betapa sering orang yang tidak langsung mendapatkan anak, ya. Jadi makanya disebutkan ada judul yaitu pasangan yang belum punya momongan, ya. Kalau seandainya Anda merindukan akan momongan, maka kembali kepada pengalaman misalnya Hana yang berdoa, atau pengalaman tadi daripada keluarga Maringka Senduk, ya, yang berdoa, akhirnya Tuhan memberikan akan jawabannya. Sebab kenapa? Ya, kelahiran anak adalah kerjasama antara Tuhan dengan manusia, ya. Jadi justru kita bekerja sama di dalam pekerjaan penciptaan adalah dengan melalui, ya, melahirkan anak-anak, ya. Jadi orang itu harus berusaha, ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian Tuhan yang dapat memungkinkan supaya proses itu dapat berhasil dengan baik. Jadi harus ada kerjasama dengan Tuhan, maka berdoa itu sangat penting sekali. Dan kalau seandainya tidak dapatkan dengan secara normal, mungkin ya kembali perlu untuk berobat, untuk melihat apa yang terjadi, kemudian melalui berbagai macam proses, ya, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan anak itu dapat terjadi. Kalau semua proses itu gagal, maka jangan kecewa. Tuhan pun boleh kita pun bisa menggunakan sistem adopsi, ya.
Dan itu pun ada secara alkitabiahnya, dan juga itu adalah kegiatan untuk menolong akan sesama manusia yang tadinya mungkin anak itu tidak ada masa depan, akhirnya bisa mempunyai masa depan oleh sebab Anda dipercayakan untuk mengadopsi akan anak. Jadi dengan demikian, apapun langkah yang kita buat, biarlah direstui oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, dan kita boleh bergantung kepada Tuhan, supaya langkah yang kita buat itu akan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, doa oleh Kathleen ya. Oke. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk memberikan pencerahan mengenai bagaimana pasangan-pasangan yang tidak mempunyai anak supaya mereka mengikuti langkah-langkah yang telah kami berikan. Tuhan mempunyai rencana bagi kami masing-masing. Biarlah kami selalu berdoa, bergantung pada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami senantiasa dapat menjadi berkat. Dan apakah menjadi berkat bagi anak-anak yang diadopsikan, biarlah semua itu menjadi suatu kesaksian bagi orang sekeliling kami. Makasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini di nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta sudah menemani kita 1,5 jam ya. Iya. Tidak terasa sampai kita bertemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Sehat selalu Pendeta dan Ibu. Baik pemirsa sekalian, tidak terasa juga kami sudah menemani Anda sepanjang 1,5 jam. Iya. Sebelumnya. Oke, terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang sudah mengikuti polling kita pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi di Obsesi Hati minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Kami akan pamit undur diri. Saya Pendeta Muda Yosef Situmeang. Dan saya Ellen Siahaan. Kita sampai bertemu lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Sampai bertemu lagi di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.